Oke guys, hari ini kita kedatangan tamu. Saya undang di warung Winnie's Kitchen, Jalan Siulan, Denpasar Timur. Winnie's Kitchen ini menjual berbagai macam makanan, ada mujair, ada cuminya enak juga. Saat ini tamu saya bagi saya adalah seorang yang senior di musik underground. Karena apa? Karena saya sudah kenal sejak dulu dari tahun 97, zamannya Lila Buana, Dewar Pride. Iya. Beli. Ya, apa kabar? Sehat? Sehat. Sehat. Semuanya ya. Beli sehat ya, Beli ya? Ya, sehat. Beli agak ini ya, karena kita di luar, jadi suaranya biar dekat mic ya, Beli. Oke, asik. Oke, kabar Beli? Benpok ulang, Benpok. Baik. Sehat, Beli? Kata sehat ya. Semua Belus. Lian minum arak nih. Ya, minum. Bentar guys, santai ya. Kita minum dulu. Ini giliran ya? Ya bebas. Tapi Kamu satu sloki, yang dua sloki. Cie, gaya banget ini. Dewar Pride. Dewar itu udah pasti namanya Madewar, ya kan? Ya. Warnya itu Wardana ya? Iya. Bener? Wardana. Imade Wardana lah. Kita jadikan Dewar itu kependekannya. Kependekan namanya. Jadi Dewar. Ya, jadi Dewar. Jangan dimanggil saya Aji ya. Nanti dikira saya orang Dewal. Dewo. Dikira Dewa ya? Ya, kira Dewo nanti. Ya cocok lah Beli. Nggak cocok. Beli kan berdua. Kamu juga tua. Tapi dulu tuh saya kira gini Beli. Zaman-zaman kita waktu ketemu tahun 97, kita kenalan. Saya kira Dewar itu kan zaman-zaman lagi ramenya pang waktu itu kan. War itu saya kira war, perang. Ada artinya Beli? Memang nyari nama depan itu? Ya boleh dijadikan perang. Loh? Tapi perang demi kebaikan loh, bukan kejahatan. Oh gitu. Ya misal kita perang demi kebaikan. Iya, misal jiwa kita pemberontak, kalau memang ada yang kita nggak cocok, kita ngomong saja gitu. Nah, Itu kan perang demi kebaikan, bukan perang untuk anarkis lah. Bercanda padahal war itu artinya lawar lah. war itu lawar kayak artinya. Lawar plek. Kayaknya itu tertawa dari sana sambil masak. Enak baunya nih. Jadi dulu itu Dewar punya band namanya Noise Inside. Ya, Noise Kemana karena Noise Inside Beli? Lagi vakum. Ceritanya ya ada masanya lah. Kedepannya semua sudah berkeluarga lah. Semua punya tanggung jawab masing-masing. Saya tidak bisa memaksakan harus main band nomor 1. Bagi saya keluarga nomor 1. Nah, jadi band nomor sekian. Fokus dengan keluarga, fokus dengan pekerjaan. Ya. Oke. Lain kan saya ngomong tadi ada masanya. Dulu umur kita masih muda-muda loh. Mau kita tidur di jalanan, tidurlah. Mau bunuh diri pun nggak masalah dulu gitu misalnya. Ya, dia dulu ya gitu ya. Sekarang dulu memang benar-benar gini ya. Pang banget ya. Gitu, saya sering tidur di trotoar. Kadang-kadang nunggu dagang bakso kali. Sama Rui Jihad sudah mana si Rui itu? Ji, sekali-sekali podcast Ji sama saya Ji. Jadi Noise Inside dulu kan ada personil yang dari Kenyeri kayaknya ya. Wah, semua dari Ketewel kecuali. Tapi ngumpul di Kenyeri kayak dulu ya? Ya dulu sempat ya. Di Moyok Strangle, Dion. Gitu. Kan kebetulan rumah kita tetangga lah. Saya di Laratna, teman-teman di Kenyeri. Dan siapa Laratna? Laratna saya lah. Saya orang perantauan. Oh, war berarti sempat di Jalaratna, dekatnya Lila Buana dulu. Ya, dulu SD aja di kampung. Kok Beli ngajak saya ke Ketewel dulu?
Ke Tewel dulu nggak pernah gue ke Tewel. Loh, sama Pak Mang Solir. Oh dulu Minum. mungkin lupa mungkin. Ya mungkin Pulang pas kampung kita berarti ya? pulang, ya pas pulang kampung. Lihat apa ya? Bunga mitir lah. Kita mau panen bunga mitir pas galungan. Gak ada kamu no. Rokok? Ya, rokok dulu beli. Ini karena kita agak di luar beli. Ya, Terus gini beli. Kira-kira No Shinsai tuh bisa bangkit lagi nggak kira-kira? Oh bisa saja. Tergantung Pionir. ada usaha teman-teman, misalnya kesibukannya bisa, waktunya bisa dibagi lah, misalnya sudah keluarga bisa sudah ngatur ini kita bisa ngumpul lagi kok. Masalahnya sekarang ya semua sudah punya anak 3, 2, itu kita agak sulit. Ya, kan Jadinya, fokus kan. ya, kita nanti pasti ada waktunya kita untuk kumpul kembali. Ya kita bukan bubar lah, belum ada kata bubar, kita masih vakum itu loh. Vakum itu buat katanya introspeksi diri, biarkan dia keluarganya dia dulu. Kalau sudah ada waktunya kita kembali lagi ngumpul. Kita main band, kita tetap bisa. Tapi beli pernah ngajakin anak-anak, Pernah teman-teman semua. di No Shinsai. Oh, yuk ngumpul semua pas kadang-kadang medsos bikin satu, yuk kita ngumpul, ya kita kapan gitu. Ya kita harus ngomongnya serius, bukan ngomong kayak dulu kita masih ABG itu. Sekarang kita sudah umur kita sudah kepala 4 sekarang. Saya sudah umur sekarang 67 lah umur saya sekarang. Ya ngaji ngoceh si putih. Kelahiran tahun berapa beli? Saya lahir 1978. Oh ya, nggak usah sebut umur dah. Nggak usah. Yang penting saya masih muda. Masih tebar pesona ya beli ya? Nggak suka tebar pesona. Cuma pesona ditebar dia suka. Lebay kamu. Sambil minum guys. Santai. Kita minum arak Winnie's Kitchen. Oh, wah, ini air. Air keras. Air keras. Dulu guys. Ini punyanya teman saya Genyi lah, yang ganteng itu, yang sering uyang apa itu? Bass. Uyang bass di panggung itu. Berarti beli sekarang, oke, No Shinsai vakum kan? Ya, vakum. Terus beli sekarang yang saya kenal dengan Superstar, Superfuck. Pak Guru ya vokalnya. Ya, Kapan Anom podcast sama saya. Ya, Oke. Ya, senangnya jelek soalnya. Itu apa? Habis Superstar Superfuck ada band baru kayaknya beli. Band apa? Oh, kemarin kebetulan itu anggap dah itu anak-anak saya itu. Oh, anak didik. Rata-rata umurnya di bawah 25, di atas 20-an lah. Itu anak-anak itu band Think Twice. Think Twice. Ya, Think Twice. Tapi skillnya sangat. Semua itu punya skill. Saya pintar ya. Dari No Shinsai megang bass. Superstar, Superfuck megang bass. Think Twice juga megang bass. Beli ini kan mirip banget dengan basisnya Green Day. Siapa namanya? Mike Tyson. Oh, Mike Tyson. Mike John. Oke. Memang mengidolakan beliau? Kita mengenalkan punk Green Day lah ke Green Indonesia. Day. Saya sampai beli majalah Hai loh. Majalah Hai. Seminggu kan setiap minggu terbit beli majalah Hai. Setiap ada Green Day saya potong itu majalah, saya jadikan stiker di helm, saya tempel, saya lem lagi. Pakai stiker bening ya? Iya, enggak sampai setelah namanya. Ya, itu udah kayak gitu, saya tempel sampai helm saya. Karena ya gila-gilanya. Memang dengan dia ya, idolanya ya. Terus baca gitu. Tapi beli sadar nggak dari gayanya beli dan tampangnya tuh mirip banget loh. Kalau menyadari tampang nggak, murid tampang saya kayak monyet, kalau dan kayak Arjuna gitu. Saya jelek loh.
Oke, lanjut Bli. Jadi Bli ini memutuskan bahwa musik itu adalah hobi, bukan mendedikasikan diri ke musik ya? Ya. Bukan ya? Ya apa sih maksudnya? Ya. Iya gitu ya. Ya. Nah, selain beliau hobi di musik, beliau juga hobi di mancing ya. Untuk belakang ini ya gimana ya? Selama pandemik ini kita kerjaan sangat sulit ya. Kita Ya berusaha semua beli, ya, bukan beli aja, Ya, semua semua. kena dampak karena gini. kita tetap punya jiwa pekerja loh. Saya kerja keras loh. Saya kerja apa aja. Mau ngangkat tai babi, tai ayam, saya sah-sah saja. Yang penting bekerja Oh halal. gitu. Saya tetap bekerja. Misalnya cari pekerjaan itu sangat sulit gitu. Ya, jadi Makanya, apapun ya. pekerjaan, Ya, walaupun serabutan disikat juga. ya. Makanya ada waktu luang saya pergi ke pantai berdamai, ya mancing. Oh, lah. cari kedamaian Ya, ini. damai. Ya, Bukan nyari mancing. ikan berarti ya? Ya ikan tuh buat saya nomor 2, tapi saya dapat olahraga. Pokoknya berdamai dengan diri sendiri lah, itu aja. Ya kira belinya cari ikan, ikannya dijual kan lumayan dapat hasil. Mungkin saya jadi orang kaya bisa-bisa. Tak kasih minta lah. Begitu. Kemarin tak lihat beli sama Gober ya, mancing di mana tuh? Ya, Gober kebetulan ya, yang paling duluan mancing di sekitar kampung saya. Gober itu teman lama saya tuh. Teman-teman dari tahun apa itu tahun 97 kan. Iyalah. Ya. Gober kapan-kapan podcast sama saya. Ya, apa dia bilang? Sehat selalu Ber. Semua teman-teman sehat selalu. Sehat. Gober Blacken ya. Ini. Jadi saya tuh memang ngefans beli dari enggak serius. Apa sih di fans saya jelek? Enggak, bukan artian fans tuh berbeda ya. Jadi ketika beli naik panggung dulu, saya zaman itu kan masih sebagai band audisi beli. Naik Semua band audisi dulu. Tahun berapa? Oh, beli bukan bidang tamu itu. Dulu semua audisi dulu kita lulus di tahun era 97 lah kita lulus main di Gor Lila Buana. Maka Lila Buana kita mengangkat kita menjadi band yang menjadi sebuah nama kayak acara Black Valentine, Pestol sampai sekian. Banyak acara ya, dulu kan. Banyak Sandy acara Hot dan lain-lain. Musik, Dan yang lawas-lawas Granat, Padang Sambiannya kayak Eko freestyle. Freestyle, Eko, ya. Eko freestyle. Saya kenal Jihad, Kriminal Esol itu di pas genre kita yang sama gitulah, misalnya kayak Kriminal Jihad, dari Tabanan Total Idiot. ya. Genre kita sama gitu loh. Kita Mongol, ya. Beda waktu kadang-kadang. Ya main di Tapi beli kan nggak tahu setiap beli naik, udah warna. Saya di depan panggung. Oh, saya tidak peduli orang di depan panggung, entah itu Dek Prabu, Soler, dan lain-lain. Saya peduli, yang penting saya ludahin, tak ludahin gitu aja. Saya main tuh, saya tidak peduli yang nonton. Biarpun tidak ada yang menonton, saya tetap main tuh dengan ekspresi attitude saya dengan sendiri, saya main loh gitu. Sebenarnya saya pingin ludahin orang tuh semua. Kalau sekarang kita ludahin pasti bertengkar. Dulu saya ludahin semua, wah misalnya. Nah ada yang berani mukul saya, sekarang coba saya ludahin, pasti ya ada yang mukul saya. Itu dulu. Dan sekarang beda banget. Itu saya gitu. Jadi yang ludahin itu teman-teman aja sebenarnya. Cucu. Iya, yang tak ludahin tuh entah siapa itu, tapi nak berani. Ini ya beli. Sekarang beli hobinya mancing. Selain mancing apa beli? Selain mancing, main musik, tetap main musik. Musik ya. Sekarang kan karena Pandemi ya. Musik apa keramaian tuh harus ada batasnya gitu. Kita kalahnya di sananya. Kalau memang kita kompak untuk berontak, apa ini sebenarnya? Ini suka ngomong PPKM. Apa? Mau berontak ya guys, mau berontak. Ya misalkan kasihan rakyat-rakyat. Ya benar. Harus kita suarakan sebenarnya beli. Misal seperti contoh seperti kayak gini,
Ya teman-teman gini. Normalnya kita jual sampai jam 10 sekian, sekarang harus tutup jam 8. Kemana rezeki kita sudah hilang itu loh. Ya, Malah rezeki kita diatur ya. iya seperti itulah. Ya. Sangat prihatin, apalagi teman-teman sudah berkeluarga, sudah punya istri, ada anaknya, gimana tanggung jawabnya seperti itulah. Saya sedih loh. Biarpun saya tidak pernah merasakan seperti itu, saya merasakan beban hidupnya. Bijaksana Sangat ya. menyedihkan banget. Inilah Dewar sebenarnya, bijaksana guys. Semoga yang cepat kembali normal. Oke, Kita makasih. bisa bekerja dengan Baik. yang penting kita bekerja apa gitu ya, bekerja keras kita bekerja keras loh, kita pernah gengsi dengan kerjaan apa aja kita ambil. Ada saatnya kita kotor, ada saatnya kita bersih, itulah kehidupan. Kerja tidak harus kita bersih, kita gini enggak harus. Saya biasa berkebun loh, kerja di taman bergelut dengan lumpur tanah. Ya udah biasa lah. Tapi saya kan berpikir nanti ada waktu saya gagah gitu, ada waktu saya kotor itu. Tidak harus kita bekerja bersih. Ada sih orang ini. Ya tergantung pekerjaan ya. Tergantung pekerjaan. Itulah. Jadi cintailah pekerjaanmu masing-masing. Benar beliau. Semua ada porsinya itu. Nah, kalau kita ngomongin pekerjaan, itu bos, sebenarnya tidak ada bos loh. Itu cuma porsi, itu tidak ada bos sama sekali. Bos kadang-kadang bekerja gitu loh. Paham kan? Paham. Itu cuma porsinya bos. Bos harus bekerja itu. Semua harus dia bekerja. ya, posisinya dia Makanya, sebagai atasan. Kita ngomong hidup, kita seperti burung bangun pagi, kita terbang bebas, tidak ada yang membangun kita bangun sendiri. Kita bekerjalah itu. Kita mencari makan sendiri, seperti itulah. Seperti burung terbang, kita bebas. Tidak ada yang ngatur, kita harus bangun jam segini, enggak. Kita menyadari, pagi kita harus punya tanggung jawab, belakang. Itu aja. Jaksana ya? Saya jaksana, saya seorang Duan. Minum dulu. Kita selalu air kangen. Udah sangat panas nih. Kangen minus. Oke Bli, kita udah ngobrolin panjang lebar dari hobinya beli mancing, dari kegiatan beli bermusik dari awal juga. Pertanyaan terakhir ya. Oke, kita podcastnya singkat-singkat aja, nggak usah lama-lama. Ya. Pertanyaan terakhir, dalam kehidupan Bli, kan pernah Bli mengalami sisi buruk. Ya, pasti semua orang itu punya pengalaman sisi buruk. Ya, benar. Pasti ada semua. Semua itu ada. Dan kita pernah tahu, bukan saya mengingatkan kembali kejadian tersebut. Bli pernah mengalami kecelakaan. Ya. Bisa dijelasin Bli, biar teman-teman tahu. Ya. Kecelakaan itu misalnya dibahasa balikan ya, tepatnya kadang-kadang kan orang mengira kita baru peminum, dia mabuk, jatuh kecelakaan ya. Mindset kita tidak seperti itu loh. Saya minum, saya sadar loh, itu mungkin kayak orang Bali bilang lepet kan. Lepet. Coba kita dibahasakan nesiakan itu kayak sial. Ya sial lah gitu. Saya tidak mabuk loh, kalau saya dibilangkan mabuk, pas pulang minum itu saya bisa bikin 3 video dengan naik motor, megang HP, ngambil dari kantong itu dengan sadar itu. Mungkin lepet tuh saya dikatakan, mungkin saya dari pagi saya bekerja, siang nggak dapat istirahat, saya minum langsung dengan kecapekan, mungkin ngantuk, itu diserang mungkin dengan sedikit alkohol, tapi dikatakan saya mabuk, saya nggak terima karena saya pemabuk. Oh jadi isunya dulu tuh Bli dibilang mabuk. Ya mabuk, itu kan orang gitu. Seberapa orang, segelintaran orang bilang begitu. Saya itu pemabuk dari SD, saya suka minum alkohol. Saya tahu. Ya. Karena dulu sempat saya diundang tahun 97 tuh Bli ngundang saya sama Pak Mang Solir ke gini, kita mabuk pulangnya. Saya sama Pak Mang Solir mabuk. Saya dari SD sudah mabuk. Kalau dibilang saya mabuk, tidak mungkin saya bisa ngambil 3 video. Misalnya dari
gambar ini, itu, dan lain-lain, seharusnya jatuh. Itu kan tidak mabuk. Kalau orang mabuk baru ngambil motor aja kan kayak sempoyongan gitu, jatuh. Nah itu kalau saya pulang pas bisa ngambil video dari motor, ngambil HP dari kantong celana, itu nggak bisa dikatakan positif mabuk. Nah, jadi itu pemberontakan jiwa saya. Oke, kalau Anda menganggap saya waktu itu kecelakaan itu mabuk, oke, ngobrol sama saya akan menerangkan. Itulah. Nah, kejadiannya di mana tuh, Bli? Kejadiannya mungkin melewati setelah Kelungkung tuh ada apa ya, kayak Gianyar, udah masuk Gianyar. Sabo, Maseti. Oh, di bypass ya? Ya, di bypass tuh. Itu Bli jatuh. Itu pas saatnya pandemi apa ya? Ada awal pandemi isu corona itu, misalnya misalnya kita kan sebelum ada corona, COVID apa ya? Isunya sudah ada. Ya, sudah ada. Orang itu takut menolong kita, dikira kita. Ngerti nggak? Itu saya dengar setelah saya menyadari dari rumah sakit. Kenapa nggak ditolong pada saat di TKP? Karena dia takut dikira kita mungkin karena kita kecelakaan tunggal, ada nabrak apa mungkin jatuh, kita mungkin kesana pikiran gitulah. Kita perpanjang pikiran dari segi kemanusiaan. Di mana kemanusiaan itu? Kalau saya misalnya, biar corona, tai babi, tai cicing itu misalnya, saya tetap membantu orang, saya tolong dia. Dia selamat, saya mati nggak apa-apa, itu aja. Dengar, camkan tuh baik-baik. Dia selamat, saya mati nggak apa-apa. Anggap aja Tuhan menciptakan kita lahan kelas menolong dengan kebaikan itu aja. Nah, jadi Beli waktu di TKP itu nggak ada yang nolong. Nah, ada gitu cerita dari teman saya. Makanya Beli ini sedikit marah ya. Ya, saya sangat emosi dengar sampai saya jatuh, nggak ada yang nolong, nggak berani itu. Misalnya orang nabrak anjing aja, blar, wah nabrak anjing ditolong. Sekarang menjauh semua, fuck. Bisa digaris bawahi fuck. Nah, apa Beli? Kita bebas, kita di YouTube nih. Masalah fuck gitu. Di mana jiwa kemanusiaan itu? Yang seharusnya kan kita apapun kita tolong itu. Jangan melulu seperti sekarang ada kamera api, kita dengan ngambil kamera tapi kita menolong. Kita tolong dulu, nggak perlu ngambil gambar seperti itu. Jangan dibuat viral ya, orang lagi kecelakaan ya. Itu namanya apa ya? Itu pemberontakan hidup saya itu saya mantap pemberontakannya Beli, benar. Karena Beli mengalami pengalaman ini ya. Jadi ketika Beli jatuh di TKP nggak ada yang nolong ternyata ya. Pokoknya justru teman-teman di komunitas musik ya yang sangat membantu ya. Banyak bantu saya pokoknya. Sampai membuat charity ya. Ya di salah satu tempat. Ya di salah satu tempat itu kedai Sobi atau distro Semsit itu, saya berterima kasih banyak sama teman-teman kayak Wayanti Gana tuh dan teman-teman yang lain tuh, band-band yang kayak ikut partisipasi waktu itulah. Saya berterima kasih banget. Ya, ikut itu juga jadinya saya mendonasi. Hidup saya di jalan tuh banyak teman, jadinya kita kayak teman gitu loh. Jadinya teman tuh banyak, jadinya membantu seperti itu. Sangat berterima kasih itu. Dan selanjutnya berlanjut ke charity, ke Twice Bar si Jering yang ngadain itu karena batal karena masalah ya COVID itu sudah masuk. Ya udah masuk, udah ketat, nggak jadi, cara itu dibatalkan, nggak apa-apa. Yang penting semangatnya itu yang saya salut sama teman. Pokoknya terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan saya ngobrol tuh. Yang sudah membuat charity, sudah mendonasikan. Kalau saya besok mati nggak bisa ngomong lagi. Ya benar kan? Benar. Biarpun itu batal, yang penting kan semangat. Benar. Saya salut tetap. I love you. I love you, bebe. Gereja apa kamu tanya? Nah, diagnosis di rumah sakit tuh apa katanya Bu? Waktu ketika itu? Waktu kecelakaan tetap dirawat, bla bla bla. Begitu tingkat namanya? Keparahannya berapa persen kata lu? Nah, itu kan cuma patah tangan. Ya udah. Patah tangan.
Patah tangan. Ya patah tangan Ah, kan. terus? Dari rawat sudah ada penyembuhan dikit, kita COVID itu sudah mulai tegang lah misalnya. Sudah masuk ke Indonesia Ya, lah. Isinya. misalnya pasien-pasien itu disuruh pulang rawat jalan. Saya Oh, pun jadi beli di rawat ya jalan. pulang. Harusnya rawat ya, inap tapi ya. tangan sudah operasi kok sudah. Oh, sudah Ya, operasi. rawat jalan dalam artian istilah makan begitu loh. Soalnya COVID-nya sudah. Itu aja saya dengar. Setelah menyadari ya dari sakit saya kan berpikir harus pelan-pelan karena setelah sembuh itu kita belajar berpikir pelan. Kadang-kadang jangankan berpikir naik motor, kadang-kadang ngambil motornya kayak naik perahu. Nguet belajar ngambil motor lagi nggak kayak dulu naik motor. Oh, setelah Nggak penyembuhan. segampang itu ngambil motor lari motornya kayak perahu di atas ombak tuh hidup. Ya, seperti itu. Ya, trauma lah ya. Makanya Trauma. terus saya alamin. Ketemu teman yang sudah membantu saya ngobrol. Saya ucapkan terima kasih teman yang sudah mencintai saya juga mencintai kalian semua. Asik. Ya. Dimanapun saya berada, saya tetap ada. Jadi Anda diem, mana? Belum, saya tetap menganggap Anda. Itu aja. Oke. Terus lagi satu dulu pertanyaan dia. Lagi satu dulu. Jadi satu. Jadi gini. Beli sadar nggak waktu beli jatuh? Nggak ingat lah. Nah, ini saya pengen pertanyaan jujur. Ya. Jadi waktu ketika, ini maaf ya beli ya, bukan saya mengingatkan kembali kejadian tersebut. Coba kita pengen tahu, beli waktu apa namanya? Waktu jatuh ya jadinya tepatnya. Ya, jatuh. Jadi beli nggak ingat sama sekali. Sama sekali nggak ingat. Kan saya sudah bilang tadi saya reply lagi ya omongan Bu tadi itu saya reply kembali. Pas saya minum itu saya pulang misal minum sama teman sama Kenji saya pulang gitu. Saya masih sadar loh, masih tetap ngambil video. Nah, makanya saya bilang tadi katakan dalam kurung lepet. Kalau lepet bahasa Indonesianya itu apa? Apa? Sial. Iya, sial. Dalam artian itu bukan mabuknya kita itu jatuh, bisa kita capek, ngantuk. Misalnya gini loh, kita naik motor, jangannya kita mabuk ya, bilanglah ABG naik motor, dia habis potong rambut, dia pingin keren loh, dia berkaca di spion motor, hanya hitungan detik kan, dia akan berkaca di spion motornya dia, gagah, dia nggak sadar, lihat spion kan, motor tuh bisa ke tengah jalan, bisa ke terluar. Itu kejadian. Itu namanya lepet atau sial. Nah, itu contoh kecil. Itu saya akan membicarakan contoh. Misalnya saya dibilang mabuk, saya tidak mabuk. Mungkin saya ngantuk, capek. Misalnya pas saat saya pulang, mungkin mata saya Ya, saya meredup. Ya. Artinya memang sial ya. Ya, seperti itulah. Itu contoh ya. Seperti itulah. Jadinya hanya kita butuh waktu, ngobrol lah. Kalau Anda mencari kebenaran, ngobrol lah sama saya. Di depan saya ngobrol tuh. Ada cerita. Tapi kan kejadiannya sudah lama beli ya. Semoga nggak terjadi lagi. Ya, itu saya berharap seperti itulah. Beli tetap juga, namanya kita di jalan beli ya. Terkadang kita pintar naik motor atau naik mobil. Tapi ketika ketemu kita dengan orang yang bodoh, kalau sudah ketemu lepet ya memang kejadian. Itu. Misalnya kayak contoh simpel aja. Misalnya kita naik motor di jalanan. Ngebut. Kalau kita pelan, kita ditabrak orang, itu apa namanya? Kita sudah pelan loh, sudah pelan banget naik motor. Ditabrak sama orang yang nabrak kita, apa namanya? Ya lepet. Itulah. Bukan kecelakaan itu berawal dari kita ngebut, gerang-gerang nabrak. Makanya di jalan tuh apa aja yang bisa terjadi. Misalnya orang ngantuk bisa nabrak trotoar, bisa nabrak warung orang, bisa nabrak orang nyebrang, dan lain-lain. Segalanya itu aja. Itu namanya kita di jalan itu dah risiko. Ya, tapi tetap kata-kata hati-hati di jalan itu. Kita sudah hati-hati loh. Hati-hati, oke. Berapa kilometer ada? Motor. Kita naik motor 40 km. Pelan. Terus truk nabrak kita. Apakah bisa kita disalahkan? Apakah kita lagi sial namanya kita di jalanan. Itu dah takdir.
Lagi sial beli ya. Ya, makanya kalau kita ngomongin COVID, nah COVID-19 ya, COVID-19. Siapa nggak percaya? Saya percaya ada COVID, cuma tidak sebesar itu. Tuhan tuh sudah mengatur semua ini penyakit, nggak sebesar itulah. Kalau saya sih dengan diri sendiri, kalau memang saya jangan terlalu besar. Kalau memang jalan saya mati nggak apa-apa, ya udah ya mah. Nggak harus di COVID kok. Nih, di Dewar mati COVID, wah. Don't care. Seperti itulah, saya bukan ngobrol sembarangan ya itu. Jangan dibahas-bahas, santai saja. Semua penyakit akan ada. Kenapa? Kita diciptakan Tuhan. Tuhan juga menciptakan sebuah penyakit juga. Tergantung kita. Juga ada penyembuhannya ya. Kembali kita sendiri itu gimana. Tidak seharus kita bla bla bla. Hanya orang bodoh yang saya tidak percaya. Maaf ya, saya selama ini tidak pernah vaksin loh. Vaksin. Biarkan Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menciptakan saya. Kalau saya diambil saat umur ini, ambil saja saya saat umur, tidak apa-apa. Saya nggak menyesal, saya mati. Biarkan, ini Tuhan mungkin hidup saya segini aja gitu. Okay. Saya percaya COVID bukan nggak meremehkan penyakit. Semua penyakit akan ada. Penyakit itu siapa kan menciptakan? Siapa yang harus bergerak itu kita. Kita harus pokoknya tetap semangat, jangan kenor. Gini bla bla. Dulu penyakit apa nggak pernah ada. Itulah. Oke. Ngomongin ya. Gitu. Makanya minum arak dulu. Kata Pak Yan Pak Yan licik minum arak. Siapa kopi ya Pak Yan licik? Gue dah Pak Yan licik. Keleng. Oke, boleh ditayangin nih? Nah, aku terima kasih juga sama berada aku Genji. Winners Kitchen sudah ngisi arak. Ini basis terganteng di Kiss ya, ganteng. Sudah berapa lagu dah dikasih tadi. Belum datang ke jahat ke sebenarnya. Ya, makasih ya Genji ya. Sukses semua, matur semua Genji Winners-nya. Semoga warungnya lancar. Pokoknya lancar rezekinya. Kita bisa ngumpul pokoknya. Semua Genji, I love you. Oke, makasih banyak beli Dewar. Ya. Sukses buat musiknya, mancingnya, dan pekerjaannya. Semoga saya tidak sukses mati ya. Allah. Ini akan selalu mendoakan yang terbaik untuk teman-teman. Sip, Dia Prabu. Oke, siap. Terus semua, ya. Makasih banyak ya. Tos, Lina. Tos.